Halo semuanya, kembali lagi bersama gue. Oh, beda channel ya. Oke. Kembali lagi di channel pribadi saya. Di sini saya akan memberikan tentang edukasi dan edukatif yang bermanfaat bagi teman-teman. Kali ini ketika saya sudah membahas tentang mereka yang kuliah di Uniska maupun Muhammadiyah Malang, kali ini salah satu sahabat saya akan memberikan pengalaman kuliah di Universitas Lambung Mangkurat dengan jurusan hukum. Dengan nama asli apa enggak nih? nama asli lah, Oh, iya, masa iya. pakai puding. Nama asli gue kan Reza, tapi gue disini dipanggil Puding sih sama mereka. Mereka cuma gua. Gak tau. Angkatan berapa? Gue baru lulus tahun kemarin dan gue angkatan 2019 lah gitu kan. Masuknya 2019. Berarti sekarang semester Sekarang masuk ke semester 3 sih, tapi masih libur. masih libur karena corona. Karena corona. Oke, jurusannya apa nih? Gue masuk jurusan ilmu hukum. Jadi di fakultas gue tuh cuma ada satu prodi. Semuanya hukum, nggak dibagi-bagi perdata, pidana atau gimana. Satu fakultas cuma satu prodi, itu gimana maksudnya tuh? Iya kan, kalau fakultas-fakultas lain misalkan FKIP kan keguruan ada fakultas prodi sendera tasik, prodi bimbingan konseling. Kalau gua itu hukum cuma ada satu, dan jadinya kan karena cuma satu prodi itu mahasiswanya banyak banget. Satu angkatan kami 500 orang. Gila nggak lu? Nggak kenal sama teman-teman satu angkatan lu, sumpah. Jadi satu fakultas hukum, jurusannya satu ilmu hukum, Iya, ilmu 500 hukum. mahasiswa satu angkatan. 500 mahasiswa satu angkatan. Dibagi berapa kelas tuh? Kalau gua di Unlam itu 8 kelas. Jadi 8 apa 7 ya? Kalau nggak salah sih A, B, C, D, E, F. 6 kelas aja. 6 kelas. 6 kelas. Ini kan udah semester 3 nih ya. Iya. Cuman kita sebagai masalahnya kan sudah nggak bisa ikut perkuliahan offline, yaitu datang ke kampus kan. Betul sekali. Nah, kan harus semester 3 itu kita sudah bisa milih-milih jadwal tuh. Kalau gua gini sih, dari sejak semester 1 gua udah milih jadwal sendiri. Beda sama fakultas-fakultas lain yang biasanya mereka KRS-nya itu paketan. Udah dipaketin sama sudah dipaketin sama fakultas sama prodi. Kalau gua dari semester 1 itu boleh milih, lu mau kuliah 5 hari atau kuliah 4 hari bisa. Bahkan gua semester 2 kemarin, gua kuliah cuma 3 hari cuy. Tapi satu harinya 3 mata kuliah. Jadi fakultas kami itu dibebaskan untuk memilih jam. Untuk jamnya sendiri itu ada yang pagi sampai siang. Dan kebetulan di angkatan gua nggak ada reguler B. Kalau reguler B itu bisa ngambil sore sampai malam. Tapi pas di angkatan gua, ketika gua masuk udah nggak ada lagi itu. Oke, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh murid-murid gua yang ingin masuk SBMPTN. Kak, apakah kuliah hukum itu beneran ini pasal harus dihafal? Gimana? Itu yang buat yang masuk SB ya. Kalau gua SN sih. Intinya yang masuk kuliah deh, gimana tuh? Kalau untuk jurusan hukum sih mungkin pandangan orang-orang ya, banyak calon mahasiswa yang takut untuk menghafal pasal. Terkadang masuk hukum, ngapain lu masuk hukum, ngapal-ngapal pasal, dihukum lagi. Apaan coba? Nggak lucu kan? Ketawa itu. Iya. Kalau gua nih ya, selama kuliah di hukum selama 3 semester itu sama sekali nggak ada anjuran buat menghafal. Nggak ada. Tapi kalau lu hafal pasal itu menjadi nilai tambah buat lo, kan pengetahuan lo artinya luas. Tapi sebenarnya lebih dituntut ke mengingat sih. Misalkan kalau gua kan anak hukum nih, pasti ada aja orang yang nanya kadang, oh itu ada pembunuhan, masuk pasal berapa nih? Sebagai anak hukum lu malu kan kalau nggak bisa jawab. Nah, jadi sebenarnya nggak, kalau dari dosen dari fakultas itu nggak ada nuntut lu buat menghafal. Cuman lu kalau bisa harus punya bukunya. Kalau gua ada KUHP namanya kan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kalau ada orang nanya, buka aja bukunya, nggak harus ngehafal. Karena hukum pun juga wajib buka kitab cuy, nggak boleh ngasal. Karena takutnya salah kan. Oke, mau perjelas kepada para penonton, kenapa masuk hukum? Kalau gua masuk hukum karena gua SN kan, gua realistis, ngambil yang peluangnya paling banyak. Karena peluangnya kalau di fakultas lain, prodi lain itu yang diterima SNMPTN itu paling 30, terus ada yang 20, bahkan ada yang cuma 11-11an. Tapi kemarin gua ngeliat di ada situsnya kan,
Fakultas Hukum untuk Unlam itu nerimanya 150 mahasiswa paling banyak karena emang cuma satu prodi. Jadi 150 mahasiswa dan alhamdulillah gue masuk dalam 150 tersebut. Alhamdulillah. Kan daftarnya SNPTN nih, boleh nggak buka-bukaan dulu prestasinya apa, lalu nilai rata-rata rapotnya berapa, boleh nggak dibuka? Kalau gue sih sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat ya, cuma emang karena peluangnya banyak dan yang daftar pun sebenarnya banyak sih, sekitar 800-an kemarin kan yang diterima, akhirnya 125 aja, padahal kan mampu menampung 150, tapi ketika pengumuman cuman 125. Tadi apa pertanyaan lu? Gue lupa deh. Nilai lo berapa, nilai atau prestasi lo apa sampai diterima, mungkin jadi gambaran lah buat mereka yang mau daftar ntar. Kalau nilai rata-rata sih gue agak lupa ya, cuman kalau nggak salah itu sekitar 86, rata-rata 86-85 gitu. Jadi buat lu yang mau masuk, sebenarnya kalau SNMPTN itu main ini aja sih, main peluang. Karena kan seberapa nilai lu sadar diri dengan nilai lu, apakah gua bisa masuk di sini? Misalkan dengan nilai 84, lu mau masuk Unair atau UI kan susah gitu loh. Jadi gua ngambil yang realistis aja, ngambil Unlam di daerah gua sendiri gitu. Kalau prestasi sih gimana ya? Iya, prestasi misalnya juara apa gitu, pernah nggak? Oh, gue gini, awal mau masuk hukum itu gue sering ikut lomba debat. Dan alhamdulillah juara walaupun cuma juara 2. Tapi gue kayak terpacu untuk berdebat. Apalagi misalkan di persidangan kan itu ada debat antara pengacara dan jaksa kan. Nah, umum. Iya, penuntut umum, pengacara dan penuntut umum. Jadi gue kayak, wah kayaknya gue bisa nih debat. Dan gue salurkan ke jurusan hukum gitu. Oke, ini juga menjadi masalah mungkin buat teman-teman. Kalau kita masuk hukum tuh apa sih yang harus dipersiapkan dari diri kita sendiri? Misal, gue pengen masuk ke jurusan komunikasi tapi gue introvert kan gak cocok. Oh iya. Misal, dan juga gue pengen masuk komputer tapi gue buta warna. Nah, di hukum ada nggak sih syarat yang harus kita penuhin sebelum bergabung gitu? Kalau menurut gue ya, lu bisa masuk hukum dengan cara mungkin, pertama lu kuatin di omongan, mungkin di public speaking, atau kalau lu nggak bisa public speaking, minimal lu bisa nulis. Jadi antara dua ini kan, kalau secara hukum itu bisa lewat bicara kita, public speaking dan kritik misalkan, atau berdebat di pengadilan. Tapi kalau lu nggak bisa kuatin di situ, bisa aja lu kuatin di nulis. Jadi kan sebenarnya ada yang namanya legal opinion. Legal opinion itu cuman pendapat hukum secara tertulis. Kalau menurut gua, lu pilih salah satu itu, lu bisa nulis atau bisa berbicara. Lebih bagus lagi kalau bisa keduanya. Itu sih menurut gua. Oke, menarik ya. Kita langsung yang lebih intens saja. Waduh, apaan nih? Prospek pekerjaan. Apa? Kalau ini kan Reza nanti lulusnya kan sekitar tahun 2022, 24, 23 ya? 22 atau 23 kayaknya. Nah, itu kan nanti kan persaingannya itu sudah nggak sih membuka pikiran peta persaingan pekerjaan di tahun segitu untuk jurusan hukum? Iya. Untuk jurusan hukum sendiri kan, kalau kita lihat aja tadi satu angkatannya 500 kan, berarti anggapannya satu tahun itu mungkin aja anggaplah separohnya yang lulus kan, 300-an misalkan yang lulus, berarti otomatis banyak banget kan lulusan hukum. Pastinya persaingannya lebih ketat juga, apalagi misalkan mau tes jadi hakim, cakim namanya. Itu pasti banyak banget saingannya, dan you know lah, mungkin sudah rahasia umum, apabila ada orang dalam ataupun lebih kuat di duit, itu lebih mudah masuknya. Dan apabila lu emang nggak kuat di orang dalam atau duit, kayaknya lebih baik yang realistis aja lah, cari prospek kerja. Kalau prospek kerja kan banyak sebenarnya, yang hukum, hakim, jaksa, advokat atau pengacara. Kemudian kalau lu nggak mau di bagian kayak yang beracara kan, itu namanya kalau-nya persidangan tuh beracara. Kalau lu nggak mau di sana, lu bisa ambil hukum perdata misalkan, atau hukum dagang. Lu bisa jadi HRD. HRD itu kan yang nerima itu kan, Human Resource Development. Kemudian lu bisa jadi legal consultant. Legal consultant untuk yang misalkan perusahaan nih, mereka pasti punya legal consultant untuk supaya biar tindakan-tindakan mereka itu gimana secara hukumnya, apakah aman atau tidak. Dan persaingan kerja sih emang ketat
hukum. Banyak lulusan hukum yang bahkan nggak sesuai kerjanya akhirnya. Gue punya kakak tingkat, dia lulusan hukum tapi kerjanya di Oh, di internet service internet provider service ya. provider, iya. Perusahaan plat merah. Iya, plat merah. Gue nggak berani ngomongin. Sebut aja udah. Udah kan. Oke, gue belum bayar soalnya bulanannya. Oke, pertanyaan berikutnya ini masih seputar tentang para lulusan hukum. Gue secara pribadi sudah melihat banyak banget lulusan hukum, teman-teman gue. Betul. Mereka akhirnya kerja di bank. Iya. Kenapa mereka kerja di bank? Karena mereka kalah saing dengan perusahaan dari lulusan PTN. Betul. Kan di PTS banyak banget ya, Iya, hukum. banyak banget. Itu menurut pandangan lo gimana? Sebenarnya kalau memandang PTN atau PTS, sebenarnya hukum kalau di Banjarmasin atau PTN kan ada Unlam sama UIN. PTS banyak banget tuh, Uniska. Win masih PTS. Hah? Win PTS. Masih PTS ya? Masih. Oh, gue kira Saya belum naik. kemudian kalau ini kan ada Uniska, ada Upaya namanya kemudian ada juga Steve Sultan Adam. Banyak banget untuk kuliah yang bisa lulusan hukum gitu loh. Kalau menurut gua ya memang sih pandangan setiap perusahaan ataupun setiap orang yang mau menerima kita kerja itu pertama dilihat lulusan mana, lulusan PTN. Tetapi sebenarnya menurut gua memang lebih kepada kompetensinya sih, walaupun lu lulusan PTN atau PTS, kalau lu nggak bisa memenuhi kompetensi ya tetap aja nggak diterima orang. Tapi memang yang pertama dilihat lulusan PTN, dan bahkan biasanya standar nilai untuk PTN dan PTS beda. Misalkan lu lulusan PTN minimalnya kan 2,75 bisa masuk perusahaan, sedangkan apabila lu lulusan PTS lu harus minimal 3 untuk bisa mendaftar di suatu pekerjaan. Karena emang PTN dan PTS standar pemberian nilainya menurut gue emang beda sih. PTN agak lebih susah dapat nilai. Ya. Oke, kita sudah belasan menit ya. Gua langsung aja ke pertanyaan terakhir dan lumayan penting juga buat para calon-calon mahasiswa hukum. Ayo Dede Gemas. Apa sih susahnya kuliah hukum? Oke. Keluh kesah aja sebutin, sebutin aja. Keluh kesah gue ya. Dosen galak sebut. Enggak semua dosen. Kalau dosen emang tergantung sih, ada juga yang galak. Tapi kalau keluh kesah gue pribadi ya, pertama lu harus banyak punya buku. Sumpah, teman-teman gue tuh ada yang udah bukunya seberapa banyak, hampir kayak perpustakaan dah di rumahnya itu. Tapi gue ya lebih suka download PDF sih. Oh, tapi jangan ditiru. Kalau PDF itu tidak legal. Jadi harusnya Anda membeli buku yang legal dan ada lisensinya. Cari aman. Gue kan anak hukum, masa gue menyuruh untuk yang ilegal? Nah, jadi sebenarnya harus punya banyak buku, apalagi referensi undang-undang. Kan beda-beda tuh undang-undang di Indonesia kan sangat banyak. Bahkan anjay aja mau dilarang kan. Nah, ini jangan-jangan masuk penjara gue ngomong anjay. Buku-buku perlunya banyak. Tiap undang-undang harus punya sebenarnya. Tapi itu tergantung kebutuhan lu sih. Kalau lu butuhnya misalkan lu mau mendalami perdata, lu harus punya KUH Perdata, atau lu mau mendalami KUH pidana, punya KUHP. Terus juga untuk keluh kesah yang lain, menurut gue enak sih kuliah hukum. Bahkan gue dengar cerita dari, apalagi yang jurusannya saintek ya, yang jurusannya saintek susah banget dapet nilai cuy. Mau dapat C aja udah bahagia banget tuh, bangga banget. Kalau nya hukum C itu aduh parah sih kalau dapat C. Gue paling rendah itu pernah dapat B, rendah banget. B itu pun gue sakit hati cuy, teman-teman gue pada dapat A, gue kok dapat B. Terkadang selama gue kuliah ya, gue lihat karena mungkin mahasiswanya kebanyakan, dosen jadi sulit menilai. Keluh kesah gue yang banget itu masalah pemberian nilai. Kadang yang biasa-biasa aja, yang bahkan kuliahnya misalkan hari ini masuk, besok enggak, hari ini masuk, itu dapatnya tetap A cuy, dan gua dapat B malahan. Terkadang sakit hatinya di situ sih, ketika lu sudah benar-benar kerjakan tugas, lu turun tiap hari, tapi kalah sama temen lu yang biasa-biasa aja tapi dapat A. Bangke.
Itu sih kalau kesah gue. Kalau masalah tugas ya paling banyak tugas yang paling berat yang pernah gue kerjakan ini aja, tulis tangan 20 halaman folio untuk esai. Itu tulis tangan loh, gak boleh ketik. Sebenarnya kan kalau ketik kita bisa kopas, nah, tapi tulis tangan jadi susah banget cuy. Itu tergantung dosen juga sih pemberian tugas. Ya, Sudah cukup? cukup sekali. Terima kasih untuk Saudara Reza, mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat semester Siap. 3 dan juga seorang jomblo. Untuk mengakhiri video ini, gue terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Ingatlah, kuliah itu memang susah, tapi lebih susah lagi Anda itu nggak kuliah. Percaya deh sama gue. Sesusah-susahnya kuliah, Anda bakal lebih susah kagak kuliah. Gak usah teriak-teriak, kuliah itu kagak penting. Kuliah itu nggak menentukan nasib masa depan lo. Tapi percayalah, lu yang kagak kuliah, nasib lo lebih nggak menentukan lagi. Oke, itu sekian dari gue. Saya siapa tadi? Sampai sini video kita dan saya bertemu di video kita yang lain. See you next time.